Oke, baik. Pertama kita akan coba buat dulu gambar 3 dimensi dari pipa ke satu, yaitu inner pipe. Nah, dengan DI-nya sama dengan 6,35 mm atau diameter bagian dalam, diameter inside 6,35. Nah, kemudian tebalnya 0,5 dan L-nya 30 cm ditambah dengan titik-titik nomor absen ya. Cm ini dalam cm. Kemudian setelah itu kita apply bagian sulitnya sebagai material tembaga. Nah, kalau sudah kita simpan sebagai part 1. Oke, kita akan coba buka di bagian SolidWorks. Kita klik file, kemudian kita pilih new. Nah, di sini kita akan pilih bagian part ya, karena kita akan coba buat part baru berupa inner pipe. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan buat dulu bidang gambar yang akan kita buat ya. Kita akan buat bidang gambarnya menggunakan bidang gambar tampak samping, right plane. Karena kita akan coba buat lingkaran di bagian sini, right plane. Nah, kita pilih right plane, kemudian kita klik sketch, artinya kita membuat lembar gambar ya, yang akan kita buat lingkaran di sini. Nah, kemudian kita pilih circle, kita arahkan ke bagian titik tengah dari koordinat, kemudian kita arahkan keluar secara sembarang. Nah, pastikan satuannya atau unitsnya itu dalam mmgs ya, mm gram second. Jadi tidak menggunakan IPS, tapi menggunakan mmgs. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kemudian ini saya escape dulu. Nah, kemudian kita tentukan dimensinya. Tentukan dimensi dari lingkaran ini sebagai diameter dalam dari pipa, yaitu DI. Nah, kita menggunakan fitur Smart Dimension, kemudian kita arahkan ke bagian lingkarannya, kita klik, kita arahkan keluar, kita berikan dimensi dari bagian dalam lingkaran ini atau bagian dalam dari pipa ini, yaitu DI sama dengan 6.35. Kita isikan ini 6.35, enter. Nah, kemudian kita buat offset ya, kita buat ketebalan dari pipa. Nah, dimana ini adalah diameter dalam dari pipa. Nah, kemudian kita akan coba buat dulu ketebalan atau diameter luar pipa. Nah, kita menggunakan fitur offset. Kita pakai fitur offset. Kemudian kita isikan dulu di sini nilainya sebesar 0.5 atau 0,5. Nah, kemudian kita klik bagian lingkarannya. Nah, ini pastikan arah dari proyeksi offsetnya itu ke arah luar dari lingkaran yang telah kita buat, bukan ke arah dalam. Nah, karena untuk bagian arah dalam ini sudah kita definisikan sebagai DI. Nah, maka yang bagian kuning ini sebagai DO, diameter outside, diameter paling luar. Nah, kalau sudah kita klik OK saja. Nah, kemudian kita akan coba buat extrude ya. Kita akan buat ekstrusi atau extrude dari lingkaran yang telah kita buat. Nah, kemudian kita pilih bagian tab feature, lalu masuk ke bagian ini, fitur extrude boss base. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan coba buat directionnya, kita pilih saja mid plane supaya menjadi titik tengah dari right plane untuk bagian titik tengahnya. Kita coba atur panjang dari pipa ini. Kalau kita lihat di sini panjangnya 30 cm. Oke, anggaplah saya absen 0, maka panjangnya 30 cm atau setara dengan 300 mm. Nah, maka kita isikan di sini, isinya 300 mm. Dan kemudian kita klik OK. Nah, kita akan simpan part ini ya, kita simpan. Oke, misalkan kita buat folder yang baru ya. Kita akan coba buat ini project yang lain. Kita ketik project heat exchanger, misalkan seperti itu. Ini heat exchanger 2026. Oke, kita open folder tersebut. Nah, kemudian kita beri nama untuk part yang ini sebagai inner pipe. Kemudian kita klik save. Nah, maka kita telah menyimpan file yang pertama sebagai inner pipe. Nah, kemudian kita akan coba buat yang file yang kedua, yaitu yang untuk yang part kedua. Kita akan coba buat annulus pipe. Nah, kita masuk ke bagian file baru ya. Kita bisa klik new atau bisa masuk ke bagian file, kemudian pilih new. Kita pilih part, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita akan coba buat dulu bagian tengah dari annulus pipe. Nah, maka kita masuk ke bagian bidang gambar yang akan kita pilih, yaitu bagian right plane. Nah, maka kita pilih right plane, kemudian kita klik sketch. Nah, kita gambarkan diameter dari annulus pipe. Nah, kalau kita lihat untuk annulus pipe, nah kita menggunakan ini ukuran DO atau diameter outside-nya 12,7.
Nah, di mana 12,7 ini untuk ukuran pipa setengah inch. Untuk steel pipe dengan ukuran setengah inch. Oke, nah maka kita akan coba buat lingkaran dengan DO-nya, diameternya 12,7. Nah, kita pilih circle, kemudian tempatkan di bagian titik tengah dari koordinat. Kita klik secara sembarang saja di sini. Kemudian kita kasih dimensi untuk bagian lingkaran ini sebesar tadi 12,7. Oke, ini kita isikan 12,7. Kemudian enter. Nah, kalau sudah, nah ini adalah diameter bagian luar dari pipa ya. Nah, maka kita akan coba buat diameter bagian dalam dari pipa, artinya ke arah dalam. Nah, kalau kita lihat di sini tebalnya 1,6. Nah, maka kita coba buat bagian lingkaran bagian dalam dengan menggunakan fitur offset entities. Nah, kita isikan, kita offsetkan sebesar 1,6. Kita pilih bagian lingkarannya. Nah, ini tidak ke arah luar tapi ke arah dalam. Nah, supaya ke arah dalam, bagian yang kuning ini, nah maka kita pilih ini reverse. Nah, sehingga bagian yang kuning sudah ada di bagian dalam. Nah, ini sesuai dengan definisi di sini ya. DO-nya 12,7, diameter bagian outside, bagian luar yang telah kita definisikan ini 12,7 dengan ketebalan ke arah dalam ke arah sini sebesar 1,6 mm. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, kemudian kita akan buat solidnya. Kita masuk ke bagian tab feature, kemudian kita pilih extrude boss base. Oke, ini kita pilih bagian midplane juga ya. Nah, kemudian kita atur panjangnya itu sama dengan 27 ditambah dengan titik-titik nomor absen. Oke, saya asumsikan nomor absennya 0 sehingga panjang L-nya sama dengan 27 cm atau 270 mm. Nah, di sini saya masukkan 270. Nah, kemudian kalau sudah kita klik OK. Oke, kemudian kita akan coba buatkan untuk bagian lubang ke arah atas di sini ya. Untuk lubang yang anulus ke arah atas sebagai inlet ataupun outlet. Coba kita lihat di bagian PPT-nya. Nah, kita akan coba buat seperti ini ya. Kita akan coba buat bagian anulus ke arah atas yang tegak lurus dengan subu utama. Nah, kita akan coba buat sketch tampilan atas. Nah, maka kita akan coba buat sketch untuk di bagian top plane. Nah, harap diingat ya, ketika kita ingin membuat lingkaran, nah maka kita tentukan dulu bidang mana yang akan kita pilih sebagai lembar gambar begitu. Nah, maka saya akan coba pilih bagian top plane, kemudian kita pilih kertas gambarnya, kita pilih sketch. Nah, kemudian kita coba tempatkan lingkaran ya, circle. Kemudian, nah ini bisa kita tempatkan posisinya. Nah, di sini ya, ini adalah bagian yang titik tengahnya. Nah, kita geser ke kanan supaya sejajar dengan titik tengah dari bagian sisi pinggir ini. Nah, kemudian kita arahkan ke bagian luar sampai dengan tegak lurus. Nah, kalau kita isikan saja dulu. Oke, ini tegak lurus ya. Ini berpotongan. Nah, ini ada simbol tangan. Artinya singgungan antara lingkaran yang kita buat dengan bagian sisi dari pipa. Kita klik saja. Nah, kemudian kita buat bagian tebal dari pipa yaitu 1,6. Kita pilih offset entities ke arah dalam 1,6. Kalau sudah kita klik OK. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa kita geser-geser sebetulnya. Nah, maka supaya fix kita bisa atur bahwa titik ini, nah kita klik titiknya yang titik pusat dengan titik tengah dari origin itu harus horizontal. Nah, hubungannya adalah horizontal. Kita pilih ke bagian feeder manager, kemudian kita pilih horizontal. Nah, seperti itu. Kemudian kita klik OK. Nah, sehingga kalau kita geser, ini hanya bisa bergeser ke arah kanan dan kiri, tidak bisa kita geser ke arah atas ataupun ke arah bawah. Nah, kemudian jarak dari titik tengah ini ke bagian paling pinggir, kita lihat, kita akan atur jaraknya sebesar 15 mili. Nah, maka kita coba atur jarak dari titik tengah ke bagian sisi paling kiri sebesar 15. Nah, seperti itu. Nah, kita akan coba cek kembali, kita pilih Smart Dimension. Untuk bagian ini harus 12,7. Oke, sudah sesuai. Nah, kalau sudah, ini sudah warna hitam semua, artinya semuanya sudah fully defined, semuanya sudah terdefinisi dengan baik begitu. Nah, kemudian kita klik Escape. Nah, kita telah membuat bagian sketch untuk
proyeksi anulus ke arah atas ya. Nah, maka kita coba buat dulu bidang gambar ke arah atas. Nah, kita akan coba buat bidang gambar seperti ini ke arah atas sejauh 20 mm. Oke, kita masuk ke bagian feature. Kemudian kita pilih reference. Nah, ini posisinya tidak ada plane. Nah, kenapa tidak ada plane? Nah, karena posisi ini adalah posisi kita sedang mengerjakan sketch. Kita sedang mengerjakan sketch 2. Nah, ini posisinya aktif. Ini masih ada tombol OK-nya, ini cancel. Kita klik OK dulu. Nah, sehingga posisi sketch-nya sekarang sudah tidak aktif. Ini posisi keadaan bebas. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masuk ke bagian feature, kemudian kita pilih reference, kita pilih plane. Kita pilih plane. Kemudian bagian first reference itu adalah bagian top plane ya. Karena sebidang dengan gambar yang tadi. Nah, bidang gambar yang telah kita buat, yang 2 lingkaran ini adalah di bagian top plane. Nah, maka kita akan coba pilih top plane. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita bisa arahnya bisa kita arahkan ke atas ataupun ke bawah. Kalau seandainya kita ke bawah, maka ini flip offsetnya kita checklist. Nah, ini kita kembalikan ke semula ke arah atas. Nah, kemudian kita kasih jarak dari titik origin ini, titik pusat, titik yang top plane ke arah atas itu sejauh berapa tadi ya? 20 mili. Nah, kita isikan di sini distance-nya sejauh 20 mili. Artinya kita buat bidang baru, bidang gambar baru sejauh 20 mili dari top plane yang default yang di sini. Nah, kemudian kalau sudah kita klik OK. Nah, sehingga kita telah membuat plane yang baru yang posisinya di atas dari top plane yang ada di sini. Nah, ini top plane-nya. Nah, kemudian kita akan coba buatkan lingkaran di bagian plane 1, yang mana lingkaran itu dikopikan dari lingkaran yang telah kita buat dari 2 lingkaran ini. Nah, kita akan kopikan supaya nempel di plane 1. Nah, caranya kita buat dulu sketch pada plane 1 di sini. Kita buat kertas, kita pilih sketch. Atau bisa dari sini plane 1, kemudian klik sketch, sama saja. Nah, kemudian kita convert entities, bagian lingkaran yang telah kita buat, lingkaran dalam dan lingkaran luar. Kita convert entities, kemudian pilih entitasnya adalah bagian lingkaran yang ini, yang bagian luar, dan juga lingkaran bagian dalam. Nah, kita klik OK. Nah, sehingga kalau kita lihat, nah maka sudah terkonversi bagian entitas yang telah kita pilih, telah kita seleksi tadi. Nah, sehingga ini adalah entitas yang baru yang sama dengan ukuran yang ada di sini, diameter dalam, diameter luar, sama ukurannya. Nah, kemudian saya akan coba sembunyikan bagian ini ya. Ini kita klik, ini kita hide. Nah, sehingga bagian lingkaran batunya telah kita sembunyikan. Nah, kalau sudah, kita akan coba extrude ke arah permukaan dari annulus pipe. Ini adalah annulus pipe. Kita masuk ke bagian feature, kemudian kita pilih extrude boss base. Nah, kemudian di sini kita arahkan ke arah bagian bawah, kita pilih blind. Kemudian arahkan ke arah bawah, directionnya panahnya kita klik saja reverse direction. Nah, kemudian kemudian kita pilih up to surface di sini. Up to surface artinya kita, ataupun bisa juga up to next. Nah, seperti ini kalau menggunakan up to next, artinya kita mengextrude di antara kedua lingkaran ini sampai dengan permukaan berikutnya, permukaan yang kita temui pertama kali, yaitu di bagian sini. Nah, atau kalau tidak ada up to next, maka kalian bisa pilih up to surface. Nah, tapi tambahannya adalah kita harus memilih dulu sampai dengan surface mana yang akan kita extrude, begitu. Apakah surface yang bagian luar atau bagian dalam? Nah, kita pilih bagian yang ini. Sehingga kita telah kita telah memproyeksikan untuk bagian extrude-nya sampai dengan permukaan annulus. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, sehingga kalau kita lihat, nah ini kita telah membuat lubang bagian atas annulus sampai dengan bagian bawah. Nah, tapi di sini kalau kita lihat ini masih belum ada lubangnya. Nah, maka supaya ada lubangnya, atau coba saya tampilkan dulu gambar potongannya. Nah, kita pilih ini section view. Nah, ini bagian front plane sudah seperti ini, kita klik OK. Ini adalah gambar potongannya. Nah, maka di sini kita akan coba buat lubang ya. Kita coba buat lubang. Nah, kita coba show lagi bagian yang sketch 1 yang ini. Kita show, klik kanan, show. Nah, kemudian ukuran lubang itu sama dengan diameter dalam dari lingkaran ini.
Nah, maka kita akan coba buat dulu sketch. Nah, ingat ya, jangan lupa kalau kita ingin buat lubang ataupun buat sesuatu yang lain, nah maka kita buat dulu sketchnya. Kita pilih plan 1, kemudian klik sketch. Nah, kemudian kita convert entities. Nah, kita bisa convert entities bagian lingkaran ini sebetulnya. Yang bawah coba kita sembunyikan saja. Yang sketch 2-nya kita sembunyikan. Nah, kita buat convert entities bagian lingkaran ini, bagian dalam. Nah, seperti ini bagian lingkarannya. Ini karena tampilannya setengah ya, yang tertampilkan ya setengah lingkaran, tapi aktualnya ada satu lingkaran full. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, sehingga terbentuk lingkaran penuh ya, sebagai modal untuk memotong atau ya melubangi di bagian sini, bagian anulus. Nah, kemudian kita pilih bagian feature, kita pilih extrude cut. Nah, kemudian nah ini ya, kita bisa pendekkan saja ukurannya. Nah, seperti ini sampai ya kurang lebih ke tengah-tengah, bisa jadi seperti ini, atau 20 ya, supaya pas ke arah tengah itu jaraknya 20 mili. Nah, ini sudah pas 20 mili ya, paskan ya 20 mili. Kalau sudah kita klik OK. Nah, sehingga lubangnya seperti ini, ada lubangnya. Nah, kemudian kalau sudah, kita akan coba buatkan plan yang berikutnya. Kita pilih feature, kemudian kita pilih reference, kita pilih plan. Nah, kemudian kita pilih first reference-nya adalah top plan, seperti tadi, top plan tapi arahnya ke arah bawah. Nah, kita klik flip offset, kita checklist sehingga arahnya ke bawah dengan distance-nya 20 mm. Kalau sudah, kita klik OK. Oke, nah kemudian kita akan coba buatkan di sini ya. Kita akan coba buatkan lubang di bagian bawah sini yang memang tegak lurus dengan sumbu utama. Nah, kita pilih plan 2 ini. Kita pilih plan 2, kemudian kita klik sketch. Jadi kita membuat lembar kerja baru untuk membuat sketch pada plan 2. Nah, kemudian saya coba kembalikan ke keadaan semula. Section 2-nya saya nonaktifkan. Nah, kemudian kita coba buat lingkaran dulu. Lingkaran misalkan di luar di sini ya. Nah, dengan diameter tadi coba kita lihat 12,7. Oke, kita isikan 12.7. Nah, kemudian ke bagian ke arah dalam dengan ketebalan 1,6. Nah, maka kita buat offset entities di sini 1,6. Kita klik objeknya ke arah dalam, kita reverse. Nah, seperti itu, kita klik OK. Oke, kita escape. Nah, kemudian kita akan coba sejajarkan antara titik pusat dari lingkaran dengan titik pusat koordinat utama. Nah, maka kita klik titik pusat lingkaran, kemudian kita tekan tombol CTRL, tahan. Kemudian kita klik di bagian tengah-tengah dari koordinat ini. Nah, kemudian kita masuk ke bagian sini, Feature Manager. Nah, kita pilih yang horizontal, sehingga akan menjadi sejajar horizontal dengan sumbu utama. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Nah, sehingga ini hanya bisa kita geser ke kanan dan ke kiri, tidak bisa ke atas maupun ke bawah. Nah, kemudian kita kasih jarak Smart Dimension dari titik tengah ini, kemudian ke sebelah kanan dengan jarak 15 mili. Enter. Oke, nah kemudian kalau sudah, kita tekan tombol escape. Nah, kemudian ini ya, ini sudah kita buat. Oke, saya coba klik spasi. Kita lihat tampak depan. Nah, ini tampak depannya. Nah, kemudian kita akan coba extrude ke atas ya, untuk di antara dua lingkaran ini. Kita pilih feature, kemudian extrude brush base. Nah, kemudian kita pilih up to surface, kita pilih permukaannya. Ini ya, ini sedang aktif. Perintahnya adalah select face or surface. Nah, maka kita pilih permukaan yang mana sebagai batas untuk mengextrude dari lingkaran ini. Nah, ini hasilnya, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita akan coba buat bolong di sini ya, lubang. Saya coba pilih section view dulu supaya memang terlihat jelas apakah ada lubang atau tidak.
Nah, kemudian kita buat sketch lagi ya. Kita buat sketch di sini. Kita klik bagian plan ini. Kemudian kita pilih sketch. Nah, kita coba normal tuh kan. Kita klik lagi plan 2, kemudian kita pilih ini normal tuh. Nah, sehingga terlihat di sini ada bagian lubangnya. Nah, kalau sudah, kita pilih convert entities, kita konversikan bagian lubang ini, lingkaran yang akan kita jadikan sebagai lubang. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, kalau sudah, kita pilih feature, kemudian extrude cut. Nah, sehingga bentuk lingkaran ini akan memotong ke arah atas, ke arah dalam begitu. Nah, kita arahkan ke arah atas, kita reverse untuk arahnya. Nah, kemudian kita isikan di sini 20 mili. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini selesai. Nah, sehingga kita telah membuat lubang untuk bagian inlet maupun outlet dari pipa anulus. Nah, kemudian kita akan coba buat bagian tutup di sini ya, yang nantinya sebagai penyangga untuk inner pipe. Jadi nanti ada inner pipe yang masuk ke dalam sumbu utama, dan dimana inner pipe ini akan ditopang ya, disangga oleh solid yang ada di sini. Nah, saya akan coba hidden dulu bagian plan 2 sini. Coba kita hidden dulu, kita sembunyikan. Nah, kemudian kita akan coba buatkan di sini ya. Kita akan coba buatkan tutup. Saya akan coba klik section view supaya kita kembalikan ke keadaan semula. Nah, kemudian saya coba klik spasi. Kita tampilkan arah yang tegak lurus, tampilan samping seperti ini. Nah, kemudian kita akan coba buat sketch di sini ya. Jadi kita bisa membuat sketch pada area yang kita pilih. Nah, kita buat sketch di sini. Maka kita klik bagian permukaan yang akan kita tambahkan sketchnya. Nah, kita pilih permukaan ini, kemudian kita klik ini create sketch. Artinya apa? Artinya kita membuat sketch pada permukaan yang kita pilih, atau satu bidang sejajar ya dengan permukaan yang kita pilih begitu. Kita pilih permukaannya, kemudian kita create sketch. Kita buat tempat kerja baru. Nah, kemudian kalau sudah, kita akan coba buatkan lingkaran. Nah, ini ya lingkarannya, kita convert entities. Kita pilih convert entities, pilih lingkaran yang paling dalam. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita akan coba buatkan lagi lingkaran yang memang nilainya sama besar dengan diameter luar dari inner pipe. Nah, coba kita lihat di bagian PowerPoint-nya. Inner pipe tadi memiliki diameter luarnya, ya ini bisa kita hitung sebetulnya. DI-nya segini, tebalnya 0,5. Nah, maka oke. Kita bisa masukkan rumus bahwa lingkaran untuk diameter luar sama dengan DI ditambah dengan 2 kali ketebalan. Nah, maka kita buatkan dulu lingkaran, kemudian arahkan ke bagian titik tengah lingkaran sini. Nah, ini koordinat utama berada pada bidang yang telah kita pilih tadi, pada permukaan yang kita pilih. Nah, kita klik di bagian sini, bagian titik tengahnya ada warna kuning ya. Nah, kemudian ini kita misalkan seperti ini dulu. Nah, kemudian kita beri dimensi. Nah, di mana dimensinya sama dengan dimensi dari outside inner pipe. Nah, nilainya adalah ini 6,35 ditambah 2 kali tebal. Itu adalah diameter outside dari inner pipe. Kita isikan saja 6,35 dikalikan dengan ditambah 2 kali 0,5. Nah, jadi kita bisa membuat rumus seperti ini pada smart dimension untuk SolidWorks. Nah, sehingga hasilnya 7,35. Oke, kita lihat lagi. Oke, sudah selesai. Nah, kalau sudah, maka kita telah membuat 2 sketch, di mana kita telah membuat 2 edge, 2 garis, yaitu garis lingkaran yang pertama ini, kemudian garis yang kedua, yang lingkaran yang kecil. Nah, kalau sudah, kita masuk ke bagian feature, kemudian kita pilih extrude boss base. Nah, dimana kita tentukan, kita pilih di bagian sini, directionnya adalah kita pilih blind. Nah, kemudian kita arahkan ke bagian dalam, kita reverse. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ketebalannya adalah sama dengan ketebalan dari anulus. Nah, yaitu kalau kita lihat ketebalan dari anulus itu sama dengan 1,6 ya tadi itu. Kalau tidak salah 1,6. Oke, 1,6. Nah, maka kita isikan di sini ketebalan dari tutup pipa ini, tutup pipa anulus adalah 1,6 meter.
Oke. Nah, coba kita lihat. Nah, ini ya, kalau kita lihat kalau bagi dua, kita cut untuk tampak depannya. Nah, maka seperti ini. Coba kita lihat. Nah, ini adalah penyangga untuk bagian pipanya. Seperti itu. Oke, nah kemudian kita akan coba lakukan hal yang sama untuk bagian yang sebaliknya di sebelah kiri. Nah, kita akan manfaatkan fitur mirror. Jadi kita akan coba mencerminkan objek yang telah kita buat di sebelah kanan ini supaya ada di sebelah kiri. Nah, maka kita pilih ini mirror. Kemudian kita pilih sumbu cerminnya. Nah, maka ini di sini ya, tadi kita telah memilih midplane untuk membuat anulus, di mana midplane-nya adalah untuk tampak samping atau right plane. Nah, maka kita expand di part ini, kemudian pilih yang right plane. Nah, ini sebagai cerminnya, sumbu cerminnya, bidang cerminnya. Nah, kita pilih right plane. Nah, kemudian kita di bagian feature atau mirror, nah, karena kita akan mirrorkan adalah objek 3 dimensi, nah maka kita pilih bagian feature. Kalau face itu artinya 2 dimensi, kalau feature ini untuk yang 3 dimensi, ada bentuk solidnya. Nah, maka kita pilih bagian feature atau mirror, kemudian kita seleksi bagian yang ini, objek yang telah kita buat. Nah, sehingga terpilih boss extrude 4. Nah, kalau sudah, nanti ada bayangan hasil cerminnya di sebelah kiri ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik OK saja. Nah, sehingga telah terbentuk penyangga di sebelah kiri yang menyangga untuk inner pipe. Oke, ini sudah selesai. Coba kita kembalikan ke keadaan semula. Oke, kalau sudah, nah ini kita akan simpan sebagai part kedua ya. Ini sebagai anulus pipe. Kita Ctrl plus S, kemudian ya silakan namakan ya. Ini misalnya anulus pipe. Nah, kemudian kalau sudah, kita akan coba merakit komponen yang telah kita buat dari mulai yang inner pipe dan anulus pipe. Nah, maka kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu kita buat file baru tetapi mode assembly, mode rakitan. Nah, maka kita masuk ke bagian file di sini, kemudian new. Nah, kita pilih assembly. Nah, karena kita akan merakit 2 objek tadi. Kemudian klik OK. Nah, hal yang pertama yang akan kita masukkan adalah yang memang fix, artinya yang memang tidak bisa kita ubah untuk posisinya. Nah, anggaplah karena memang double pipe ini yang fix adalah bagian luar, bagian yang paling luar yaitu anulus pipe. Nah, maka kita pilih bagian yang pertama yang akan kita masukkan ke dalam lembar kerja assembly ini adalah anulus pipe. Nah, kita pilih anulus pipe. Kalau tidak ada di sini, maka kita cari di browse ya. Nah, ini ada di sini karena memang belum kita close kedua part tadi. Nah, sehingga akan muncul di bagian sini. Nah, kemudian kita pilih anulus pipe. Nah, kemudian kita arahkan ya secara sembarang saja dulu di sini. Nah, kemudian kalau sudah, kita insert yang inner pipe, kita masuk ke assembly, kemudian insert komponen, kita pilih yang inner pipe. Nah, kita tempatkan saja misalkan di sini ya. Nah, kemudian kita akan coba pasangkan supaya poros dari inner pipe itu satu poros atau sama porosnya dengan yang anulus pipe begitu, atau concentric namanya. Nah, maka untuk kita pasangkan, kita menggunakan fitur matte. Kita pilih matte di sini. Nah, kita pasangkan kita pilih saja selimut dari pipa inner pipe dengan selimut anulus. Karena ya selimut lingkar ini ya, selimut inner pipe dengan selimut anulus, sehingga nanti akan menyesuaikan untuk posisi konsentrik. Nah, di sini otomatis konsentrik akan terpilih ya, akan dibaca oleh SolidWorks bahwa selimut yang inner pipe dengan selimut yang anulus pipe itu memiliki hubungan yang konsentrik. Nah, kalau memang sudah setuju dengan itu, kita klik OK saja. Nah, kita coba OK lagi. Nah, ini kalau kita coba kita tarik untuk yang pipa ini. Nah, maka ini bisa kita geser hanya ke kiri dan ke kanan, nggak bisa ke atas maupun ke bawah. Nah, artinya memang ini sudah sesuai, sudah matching untuk sumbunya saja. Nah, tapi ini masih bisa kita geser. Nah, supaya fix, nah maka kita akan coba matchkan yang kedua ya. Match pertama tadi adalah yang ini, concentric. Nah, sekarang kita akan matchkan yang kedua. Nah, dimana kita matchkannya adalah apa? Nah, matchkannya adalah titik tengah dari atau right plane dari inner pipe di sini, titik tengahnya ya.
right plane dari inner pipe itu harus sama atau sebidang, ya sejajar atau harus nempel dengan right plane dari annulus pipe. Nah, maka kita masuk ke bagian math. Kemudian, nah ini kita cari bagian di sini, bagian part ya. Kita expand dulu untuk assembly. Kemudian di sini ada inner pipe. Nah, inner pipe-nya kita expand juga. Nah, inner pipe-nya adalah kita pilih yang right plane. Nah, titik tengah simetri dari, ya titik tengahnya dari annulus pipe, dari inner pipe ini itu harus sama atau harus nempel dengan yang annulus, right plane dari annulus. Nah, ini right plane dari annulus. Nah, sehingga nanti dia akan bergeser, akan sama persis. Nah, sehingga dia koinsiden, ya artinya dia ya bersinggungan, berpasangan, ya nempel lah seperti itu, nempel pada titik yang sama, pada bidang yang sama. Nah, kalau sudah kita klik OK. Oke lagi, sehingga ini kalau kita lihat, kita spasi, kita lihat tampak depan. Nah, maka ini sudah simetris. Jarak dari sini di bagian annulus pipe ke bagian ujung itu sama besar dengan dari kanan ini annulus ke bagian ujung kanan begitu. Nah, sehingga kalau kita geser-geser, nah ini nggak bisa kita geser-geser, ini sudah fix, artinya sudah oke. Yang ini juga sama, ya. Jadi ini sudah fix, ini sudah bagus. Nah, kemudian coba kita lihat di bagian bidang utama, bidang assembly utama ini ada front plane. Nah, front plane ternyata di sini. Sedangkan front plane yang annulus pipe, ya kita lihat front plane annulus pipe, ya di sini. Artinya tidak sama, tidak nempel. Nah, maka supaya memang sama, supaya bisa kita tempelkan, ya maka kita harus mematkan antara yang annulus ataupun yang inner pipe sama saja, salah satunya saja. Kemudian ditempelkan dengan yang front plane yang utama, yang assembly yang utama. Nah, maka karena annulus pipe ini sudah fix, kita harus buat annulus pipe ini atau part 1 ini menjadi floating, artinya mengambang. Caranya kita klik kanan, kemudian kita pilih float. Nah, kalau sudah kita lihat, ini bisa kita geser sebetulnya, karena sudah floating, artinya ngambang. Nah, kalau sudah float seperti ini, maka kita coba matkan untuk komponen front plane yang utama. Nah, ini komponen utama adalah assembly, bagian front plane itu harus sama dengan front plane dari annulus. Nah, ini kita pilih bagian front plane dari annulus. Kemudian kita klik OK. Oke. Nah, sehingga kalau kita lihat, ini front plane yang utama, yang annulus juga sama, front plane annulus yang di sini. Artinya memang sudah pas, sudah sesuai, sudah nempel, sudah sama persis begitu untuk bidang front plane-nya. Nah, kalau sudah, kita save saja ini sebagai assembly dari double pipe heat exchanger. Oke, nah kemudian kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Kita akan coba simulasikan. Kita masuk ke bagian flow simulation di sini. Kemudian kita pilih wizard. Ya, ini kita biasakan, kita pilih wizard ya, supaya memang ada petunjuk, ada panduan dari SolidWorks mengenai flow simulation. Tidak menggunakan bagian new sini. Kalau new di sini, maka kita secara manual kita masuk menginputkan tanpa ada petunjuk seperti ini. Nah, kalau pakai wizard itu ada tombol next, kemudian apa yang harus diisi dan lain sebagainya. Nah, kita coba isikan ini project name-nya. Oke, ini project misalkan simulasi HE. Kemudian kita next. Oke, satuannya ini SI. Kemudian, nah ini yang perlu kita perhatikan adalah suhu atau temperatur. Nah, temperaturnya kita ubah dalam satuan Celcius supaya memang bisa mudah kita baca. Kita klik tombol next. Nah, kemudian, karena modelnya tidak hanya ada fluid flow tapi juga ada perpindahan panas, nah maka kita harus memilih yang memang ada perpindahan panas. Nah, di sini kita pilih conduction. Nah, karena terjadinya konduksi yang terjadi pada ini yang melewati inner pipe, terjadi konduksi seperti itu. Nah, jadi perpindahan panas diwakili oleh conduction. Kemudian kita abaikan yang lain ya. Kita pilih dua, itu fluid flow, yaitu nanti ada konduksi dan konveksinya melalui fluid flow. Kemudian analysis type-nya adalah internal. Coba kita lihat, ini gambar yang internal analysis. Jadi memang ada dindingnya. Kita pilih bagian internal. Nah, kemudian kita next saja. Nah, kita pilih liquid atau ya kita pilih fluida yang memang digunakan. Fluida kerjanya adalah air, yaitu water dan etanol. Nah, maka kita tambahkan dulu water ini ya, kita add.
kemudian kita cari etanol. Nah, kita add juga. Nah, kemudian kalau sudah, kita tekan tombol next. Nah, kemudian di sini material yang akan kita tambahkan yang paling utama adalah ini, bagian paling dalam, bagian dari inner pipe, karena memang ini sebagai media konduksinya, media perpindahan panas. Nah, maka defaultnya kita akan set untuk default solid itu adalah bagian inner pipe. Nah, maka inner pipe ini materialnya adalah copper atau tembaga. Nah, kita cari tahu untuk bagian copper itu di bagian metals. Kemudian kita pilih copper, kita next saja. Nah ini ya, asumsinya adalah adiabatic wall. Jadi dalam artian tidak terjadi perpindahan panas dari annulus pipe di sini, dari dinding annulus pipe yang bagian luar ke lingkungan, itu tidak ada. Nah, maka kita asumsikan bahwa Q yang keluar ke lingkungan atau lebih panas yang keluar dari annulus ke lingkungan itu 0, atau kita namakan ini adiabatic wall. Kemudian kita next. Ini defaultnya seperti ini untuk bagian tekanan dan suhu lingkungan. Oke, nggak masalah, kita finish saja. Nah, sehingga nanti akan ada notifikasi bahwa assembly ini dalam keadaan yang terbuka ya. Nah, maka kita harus tutup. Nah, supaya SolidWorks bisa mengidentifikasi bahwa assembly yang kita buat ini harus keadaan tertutup begitu, nggak boleh ada lubang-lubang seperti ini. Nah, kita klik yes saja. Nah, kemudian ini create lead, otomatis berarti kita akan membuat tutup virtual yang nanti bisa membatasi fluida kerja yang dihitung. Nah, permukaannya adalah yang ini. Nah, sehingga dia akan mencoba membuat ini ya, tutup virtual untuk membantu membatasi area yang akan dihitung. Nah, kemudian ini juga sama. Intinya di setiap lubang itu harus kita tutup karena harus menjadi analisis yang tertutup begitu. Ini ditutup secara virtual, meskipun kenyataan memang ada flow begitu. Ini seperti gate saja, gerbang virtual begitu untuk masuk atau keluar ke sistem yang lain. Nah, kalau sudah, ini terpilih ada 4 lubang ya. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, kemudian kita yes saja, kita reset untuk yang computational domain supaya bisa menghitung ulang, menyesuaikan supaya perhitungannya akan menyesuaikan sesuai dengan balok yang ditempatkan oleh SolidWorks yang ini, balok-balok ini. Kita yes. Nah, sebetulnya kita bisa atur juga sebetulnya untuk bagian balok ini ya, balok perhitungan, artinya ini area yang akan dihitung oleh SolidWorks. Kita bisa mengeditnya dengan cara kita klik kanan bagian computational domain, kemudian edit definition. Nah, ini bisa kita atur. Nah, kalau kita ingin menghitung sampai dengan bagian atas, ya sampai dengan bagian atas begitu. Begitupun kalau ke kanan. Nah, tetapi resikonya apa? Resikonya karena memang ini tidak diperlukan, ada banyak area yang kosong yang tidak diperlukan, ya maka untuk perhitungan akan menjadi lebih banyak begitu. Untuk meshnya, untuk total cell-nya itu akan menjadi lebih banyak, sehingga waktu yang diperlukan untuk perhitungan lebih lama lagi. Nah, maka kita coba kembalikan ke keadaan semula yang memang otomatis dihitung oleh SolidWorks gitu ya. Saya coba cancel saja. Nah, ini keadaan awalnya yang memang otomatis di-generate oleh SolidWorks, sudah pas ini. Jadi memang sangat efisien ya, artinya tidak berlebihan, tidak sampai lebih ke kanan ataupun lebih ke bawah. Ini cukup efisien seperti ini. Kita lihat bagian tapak sampingnya, ini juga sama ya, sudah pas. Artinya tidak terlalu ke kanan maupun ke kiri, tidak menghambat-hambatkan ruangan begitu. Sehingga perhitungan akan lebih paling efektif ya, paling efisien lah, karena ruangannya semakin sedikit gitu. Sesuai seperti itu. Nah, kemudian kita coba sembunyikan saja untuk yang bagian baloknya supaya memang tidak membuat supaya terlihat lebih rapi ya. Coba kita sembunyikan, kita klik kanan yang computational domain, kemudian kita hide. Nah, kemudian kita akan coba bagi dua dulu untuk tampilannya. Kita pilih section view, kemudian kita klik OK. Kemudian kita akan coba cek geometri apakah memang benar atau tidak untuk area fluida kerja di dalam double pipe heat exchanger. Nah, kita pilih cek geometri, kemudian kita coba checklist yang exclude cavities, kemudian kita show fluid volume. Nah, maka ini sudah sesuai ya. Nah, kalau kita lihat, nah intinya apa? Nah, intinya di bagian ini, bagian yang saya klik ini adalah
bagian inner pipe, fluida yang ada di dalam inner pipe. Jadi ini yang warna biru ini seolah-olah fluida atau air ya. Ya kalau yang bagian luar ini air. Nah, coba nanti kita cek ya fluidanya apakah air atau etanol. Nah, kemudian intinya yang warna biru ini adalah simulasi menggambarkan bahwa ada fluida yang ada di dalam annulus pipe yang ini maupun yang inner pipe. Ini adalah gambaran fluidanya, artinya tidak ada kebocoran, semuanya sudah sesuai. Nah, kalau sudah sesuai, kita lihat ini fluid volumenya, kemudian solid volumenya. Nah, kita close saja. Kita close, artinya sudah sesuai, tidak ada masalah. Oke, nah kemudian kita akan coba definisikan, kita akan set bagian berikutnya, yaitu bagian fluid subdomain. Nah ini ya. Jadi kita akan setting secara berurutan dari atas dulu. Dari sini sudah selesai, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya, bagian fluid subdomain. Kita akan setting fluida, domain fluidanya karena ada dua jenis, artinya kita harus setting. Kalau ada satu jenis tidak usah, karena sudah otomatis. Nah, tetapi karena ada dua jenis yang berbeda, nah maka kita perlu men-setting ulang. Nah, maka kita klik kanan fluid subdomain, kemudian kita pilih insert. Nah, di mana kita akan tempatkan di bagian annulus itu etanol. Nah, di bagian yang annulus ini, ya, bagian nanti aliran fluida yang ada di dalam annulus itu adalah etanol. Nah, kita klik bagian annulusnya. Nah, sehingga akan terproyeksikan fluida yang ada di dalam annulus. Nah, ini adalah fluida yang ada di dalam annulus. Nah, kalau sudah sesuai seperti ini, nah maka kita pilih untuk yang bagian etanol. Kita checklist etanol, yang waternya kita unchecklist. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah, kita klik OK. Nah, kita coba rename yang ini ya. Kita rename, kita klik lagi. Ini sebagai etanol. Nah, kemudian kita coba insertkan. Kita telah setting etanol di bagian ini, di bagian annulus. Nah, sekarang kita akan setting water untuk di bagian inner pipe. Nah, maka caranya sama. Kita klik kanan fluid subdomain, kemudian pilih insert. Nah, kita sekarang pilih bagian inner pipe. Nah, sehingga akan muncul simbol fluida yang ada di dalam inner pipe, di dalam yang kita pilih. Nah, kalau sudah, kita unchecklist bagian etanol, sehingga yang akan muncul, yang akan kita setting hanya bagian water saja, fasenya liquid. Nah, kemudian yang bawah kita abaikan saja karena untuk kecepatan dan lain sebagainya kita akan setting di bagian boundary condition. Ini adalah bagian awal untuk menentukan jenis fluidanya, domain fluidanya. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini kita klik, kemudian klik lagi, kita namakan saja ini dengan water ya. Oke, nah kemudian untuk solid material, nah ini bisa kita setting sebetulnya ya, karena memang kita anggap bahwa yang bagian annulus kita abaikan, tidak ada perpindahan panas dari annulus ke lingkungan, sehingga bisa kita abaikan. Nah, tapi yang bagian dalam ini adalah tembaga atau copper. Defaultnya adalah copper, jadi sebelumnya tidak usah kita setting ya. Nah, tapi kalau mau kita setting ya bisa saja kita klik kanan solid material, kita insert. Nah, kita pilih bagian kita selection part ya, part yang ini inner pipe itu sebagai copper. Nah, metals, copper. Oke. Begitupun kalau seandainya memang ini tidak diabaikan, artinya untuk bagian annulusnya memang ada ya, tidak diabaikan, atau ya intinya tidak diabatik. Nah, bisa disetting seperti ini. Ini bisa disetting. Nah, misalkan dipilih materialnya adalah metal, kemudian misalkan kita pilih karena ini adalah yang meremi ya, nah, bisa dipilih yang lain begitu. Nah, bisa iron dan lain sebagainya, tapi kita tidak usah kita pilih ya, karena kita abaikan saja untuk bagian yang annulus karena kita anggap adiabatik. Nah, kemudian kita akan pilih bagian boundary condition. Nah, selanjutnya kita masuk bagian yang bawah. Boundary condition, kita menentukan kondisi batasan-batasan yang ada di dalam sistem double pipe heat exchanger, di mana ada input ada output untuk masing-masing annulus maupun inner pipe. Nah, maka kita akan coba kasih batasan, ada 4 batasan, input output di annulus dan inner pipe. Kita klik kanan boundary condition, kita pilih insert. Nah, kita akan coba setting dulu di bagian inner pipe ya, inner pipe. Nah, di mana untuk inner pipe itu air panas
anggaplah kita masuknya dari kiri ke kanan. Nah, misalkan dari sini, ini air panas dari kiri sini ya, maka kita setting dulu inputnya adalah air panas di sini. Nah, maka kita klik bagian lid ya, bagian permukaan face lid yang menyentuh fluidanya, bukan face lid yang di sini. Nah, ini kalau diklik yang ini salah karena ini tidak bersentuhan dengan fluidanya. Nah, maka kita coba delete, kita klik kanan, kita clear selection. Nah, kita pilih bagian yang memang permukaan lid yang menyentuh ke fluida yang ada di dalam inner pipe. Nah, sehingga ada simbol X, arah X. Nah, berarti ini ya, arah X. Jadi arah X ini arah untuk fluidanya. Nah, kita bisa pilih di bagian tipenya apakah flow atau misalkan tekanan. Kalau ini tekanan, nah maka kita pilih saja ini yang flow sesuai dengan yang ada di soal. Oke, nilai dari fluid atau fluid flow atau mass flow yang ke arah X ini, air panas, mass flow-nya adalah 0,02 kg per second. Jadi ini 0,002 kg per second. Oke, kemudian suhunya kita akan coba atur suhunya di bagian thermodynamic parameter. Nah, ini kita isikan suhunya sebesar 90 derajat. Oke, nah kemudian kita klik saja OK. Nah, ini bagian inlet mass flow untuk hot fluid ya. Nah, kita namakan saja ini sebagai inlet hot fluid atau inlet water ya, inlet water saja. Nah, kemudian kita setting bagian yang outlet dari water di sini. Nah, kita klik kanan boundary condition, kita insert. Nah, kemudian kita tentukan bahwa di bagian sini kita klik lid yang menyentuh fluidanya itu bersentuhan atau langsung akan keluar ke lingkungan, bersentuhan dengan lingkungan, dengan kondisi lingkungan. Nah, maka kita pilih bagian pressure openings, kita pilih environment pressure, kemudian kita ini suhu lingkungannya 20 derajat, anggaplah seperti itu. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, sehingga simbolnya ada dua panah karena simbol tekanan seperti ini. Tekanan itu artinya arahnya ke segala arah. Nah, kemudian kita setting bagian yang lain. Nah, ini saya coba rename dulu. Kita klik. Kemudian ini sebagai outlet water. Nah, kemudian kalau sudah, kita akan coba setting bagian annulus pipe. Kita klik kanan, boundary condition, insert boundary condition. Nah, karena model yang pertama adalah co-current flow, artinya arah aliran itu searah dari kiri ke kanan. Nah, maka untuk inlet dari annulus adalah dari sini ya, sehingga nanti aliran akan masuk ke bawah, kemudian dia akan ke kanan searah dengan arah dari aliran air panas, searah co-current. Kalau counter flow ya, maka inletnya ada di sini, sehingga nanti untuk bagian etanol ini akan masuk ke atas kemudian ke kiri, sedangkan inner pipe itu aliran di dalamnya ke kanan, itu counter flow. Nah, kita akan setting dulu untuk yang co-current flow atau aliran yang searah, maka ini sebagai inletnya kita pilih bagian lid. Nah, ini yang menyentuh fluidanya, kemudian kita pilih inlet mass flow, nilainya sama dengan yang tadi. Untuk mass flow nya 0,0 berapa tadi ya, 0,02 oke, kilogram per second. Kemudian suhunya ini suhu 25 derajat misalkan. Nah, ini kita kasih contoh suhunya 25 derajat. Oke, kemudian kalau sudah, kita klik OK saja. Nah, sekarang kita akan setting bagian yang bawah di sini sebagai outlet dari annulus. Nah, maka ini saya coba kasih nama, kita rename ini menjadi inlet etanol. Ini inlet dari annulus berupa etanol, kemudian yang ini outlet annulus berupa etanol juga ya, fluidnya etanol. Nah, kemudian kita klik kanan, insert boundary condition, kita pilih bagian lid yang bersentuhan dengan fluidanya, kita setting bersentuhan ya, kita setting sama dengan tekanan lingkungan, kita klik OK.
Nah, kalau sudah, ini kita rename menjadi outlet etanol. Oke, nah kemudian ini sudah selesai kita setting, ada 4 boundary condition. Nah, kemudian kita setting bagian berikutnya yaitu bagian goals. Nah, maka kita tentukan tujuan kita melakukan simulasi ini. Di antaranya adalah kita ingin menentukan suhu masing-masing dari outlet. Oke, sebelum saya lanjutkan ke bagian goals, saya akan coba edit dulu, kita rename dulu bagian boundary conditions ini supaya memang kita bisa membedakan apakah water ini bagian yang hot atau cold. Nah, kemudian kita lanjutkan ke bagian goals. Kita klik kanan goals, kemudian kita insertkan karena kita ingin mengetahui suhu di bagian penampang sini, ya, di bagian lid sini ya. Artinya kita ingin melihat suhu di bagian surface lid di sini. Nah, maka kita pilih surface area. Kita ingin melihat rata-rata suhu pada area melintang di bagian lid sini, di bagian outlet dari annulus pipe, dari inner pipe dan annulus pipe. Nah, maka kita pilih insert surface goal. Nah, kita akan coba tentukan dulu bagian ini. Ini adalah sebagai surface, jadi kita akan melihat tekanan suhu rata-rata di bagian yang kita pilih, di area yang kita pilih. Nah, ini ya, ini temperatur fluid. Nah, kemudian kita pilih yang bulk average karena temperatur yang di sini ya melibatkan masanya, ada bulknya, tidak hanya average doang ya, tapi dengan bulk average karena melibatkan massa yang memang berpindah. Bisa jadi massa yang ada yang menempel pada dinding ini massa mesolnya lebih kecil daripada yang di tengah ya, sehingga ya rata-ratanya agak berbeda. Nah, maka kita pilih saja bulk average karena bergantung pada massa juga. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, ini berarti kita namakan saja sebagai T hot out ya, karena ini bagian water ya, bagian outlet dari water begitu untuk di inner pipe. Nah, maka ini kita rename saja sebagai TH, O, artinya T hot bagian out. Nah, kemudian kita coba setting juga untuk bagian yang bawah goals yang ini. Kita ingin mengetahui suhu di area permukaan ini, keluaran dari annulus. Sama caranya, kita klik kanan goals, kemudian kita pilih surface goal, artinya kita menentukan surface, tujuan rata-rata suhu di permukaan ini kita pilih. Kemudian kita pilih bagian temperatur fluida, kita pilih bulk average. Kalau sudah, kita klik OK. Kemudian kita namakan saja ini sama dengan yang tadi. Caranya kita klik 2 kali pelan-pelan, tidak sekaligus. Kemudian kita rename ini sebagai TCO. Nah, kemudian kita akan tambahkan yang lain, yaitu kita akan coba buatkan goals untuk efektivitas heat exchanger. Nah, maka kita akan coba buatkan equation bersamaan di bagian goals. Nah, caranya kita klik kanan goals, kemudian kita pilih insert equation goals. Nah, kita namakan saja ini adalah efektivitas HE. Efektivitas HE. Nah, dalam kurung satuannya adalah persen. Nah, kemudian di bagian sini ini kita masukkan persamaannya, nah, di mana persamaan efektivitas adalah Q aktual dibagi dengan MCP minimal dikalikan dengan delta T maksimal. Nah, kita akan hitung dulu yang Q aktual. Q aktual itu kalau kita hitung manual ya, kita menggunakan persamaan yang sudah ada. Jadi MCP kita pilih saja yang hot ya, karena MCP hot sama dengan MCP yang cold. Jadi panas yang dilepaskan oleh yang hot itu akan diterima oleh panas pada fluida yang dingin begitu. Nah, sehingga Q hot ya sama dengan Q cold seperti itu. Nah, maka saya akan coba salah satunya saja. Kita menggunakan Q hot, dan dimana Q hot ini sama dengan MCP. Karena hotnya adalah hot fluidnya adalah water, maka MCP untuk bagian water. Nah, M-nya kita tuliskan 0, secara manual saja karena supaya lebih cepat ya. Bisa juga kita menggunakan edit simulation parameter di sini, mencari tahu untuk bagian M dot dari inlet hot water, kemudian suhunya bisa di sini di bagian boundary condition. Nah, tapi kita manual saja. Jadi ini kita cancel. Ini kita isikan M dotnya tadi ya 0,002 dikalikan dengan CP untuk water adalah 4180, kemudian dikalikan dengan
delta T. Nah, delta T yang hot itu berarti T hot in dikurangi T hot out. Nah, T hot in nya sesuai di soal adalah 90 derajat dikurangi TH out ini ya. Nah, kurung tutup. Nah, kemudian dibagi dengan M dikali CP yang paling minimal hasilnya. Nah, apakah MCP yang water atau MCP yang etanol? Nah, karena M-nya sama, nah maka kita lihat di bagian CP-nya. Nah, untuk bagian CP, untuk CP etanol itu lebih rendah daripada CP yang water. CP etanol itu 2440 ya. Kalau water 4180. Nah, maka kita isikan saja MCP untuk etanol. Nah, kita buka kurung. M dot etanol adalah sama dengan M dot water, yaitu 0,002 dikalikan dengan CP-nya 2440 dikalikan dengan buka kurung delta T yang maksimal yaitu THI dikurangi TCI. THI-nya 90, yang paling maksimal, minimalnya adalah 25 untuk TCI. Kurung tutup, kemudian kurung tutup lagi. Nah, karena dalam persen, maka kita kalikan 100. Kita kalikan 100. Oke, kita cek lagi. Nah, ini untuk bagian yang Q aktual, yang bawah ini yang MCP minimal. Ini untuk delta T maksimal. Kemudian ini tanpa unit ya, ini tidak kita abaikan, jadi ini no unit saja karena sudah kita tuliskan di bagian sini dalam persen. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita akan coba setting mesh. Kita klik kanan yang mesh, kemudian kita pilih global mesh. Nah, di sini kita pilih saja level 2. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita akan tambahkan mesh yang lebih detail untuk fluida yang memang nempel pada tembaga sini, pada inner pipe. Begitupun fluida dari anulus yang memang nempel ke dinding inner pipe. Nah, sehingga kita akan coba buatkan local mesh untuk bagian dinding inner pipe yang ini. Oke, kita klik kanan mesh, kemudian kita insert local mesh. Nah, kenapa kita akan detailkan yang ini? Nah, ini bagian dalam dari inner pipe, kemudian ini bagian luar dari inner pipe. Nah, karena bagian dalam dan luar ini sebagai media perpindahan panas atau tempat terjadinya perpindahan panas secara konduksi maupun secara konveksi dari dinding ke fluida. Nah, maka ini yang harus kita detailkan, kita perkecil meshnya. Nah, oke, kemudian kita akan perkecil dengan menaikkan level dari refining cell untuk perbatasan antara fluida dengan solid yang ini. Kita naikkan saja menjadi level 4. Nah, kemudian kalau sudah, kita okekan saja yang ini, biarkan default, kita okekan. Kemudian kita akan coba cek hasil meshnya. Kita create mesh. Jadi ini kita create mesh, artinya kita akan coba running untuk hasil meshnya saja tanpa untuk solving perpindahan panas. Nah, ini bisa kita lihat jumlah meshnya ada, jumlah selnya adalah 326 ribuan. Kita close, sudah selesai ini. Kemudian coba kita cek di bagian mesh, kita klik kanan mesh, kemudian insert. Kita akan coba lihat penampang potongan ya, penampang mesh untuk arah samping. Kita checklist use all face, kita pilih cut with section, kita pilih yang ini X, Y, Z plane, kita pilih bidang YZ. Oke, bidang YZ. Nah, ini saya coba tarik sini ya, supaya kita tampilkan di bagian kanan begitu. Nah, kemudian coba kita lihat dulu, kita preview, kemudian nah, ini hasilnya. Nah, ini oke. Kalau sudah, kita klik OK saja. Nah, kemudian kita akan coba tampilannya wireframe supaya terlihat lebih jelas. Nah, ini hasilnya. Nah, ini kita katakanlah ini sudah cukup bagus ya untuk medium mesh. Jadi bisa kita detailkan untuk area yang memang terjadinya perpindahan panas. Nah, ini ada area bagian dinding dari kupar tembaga, di mana meshnya ini yang warna merah dia level 4 ya, lebih kecil daripada yang warna biru begitu. Nah, ini kita asumsikan bahwa mesh ini cukup baik ya. Tetapi meskipun seperti ini ya, bisa juga yang lebih baik lagi ya. Kita bisa perkecil meshnya supaya bisa merepresentasikan keadaan yang sebenarnya. Nah, tetapi untuk simulasi kita asumsikan seperti ini saja. Ini saya katakanlah cukup baik ya.
Nah kemudian kita masuk ke bagian berikutnya. Nah ini kalau sudah, kita akan running. Kita klik run. Kemudian, nah di sini kita bisa checklist hanya bagian solve saja, karena untuk bagian mesh tidak kita ubah lagi ya. Kecuali kalau seandainya misalkan kita ubah bagian mesh, nah, maka kita perlu checklist meshnya, karena kita akan menghitung ulang mesh yang telah kita ubah. Nah karena tidak ada perubahan pada mesh yang sebelumnya ya, karena ini sudah fix, sudah oke, tidak ada yang kita ubah lagi bagian meshnya ya, maka kita klik saja yang bagian solve gitu. Untuk yang mesh kita abaikan. Nah kalau sudah, kita run ya. Nah kita running. Nah kemudian di sini kita lihat, di sini ada info untuk total mesh, list of goals, artinya goals yang ingin kita dapatkan. Ini untuk bagian goal plotnya. Nah ini saya coba close saja dulu. Ini saya coba close dulu. Nah kita ingin melihat di bagian goal plot. Nah kita misalkan ingin menampilkan efektivitas heat exchanger, klik OK, sehingga nanti akan memunculkan efektivitas dari heat exchanger. Nah kemudian kita bisa masuk ke bagian sini, ke bagian atau kontur dari cut plot heat exchanger. Nah, kita pilih yang front plane. Kemudian settingnya kita atur dari pressure menjadi temperatur yang umum. Kemudian klik OK. Nah sehingga ini nanti akan menghitung sebaran temperatur dari inner pipe, kemudian begitupun yang bagian annulus pipe begitu. Nah ini akan menghitung. Saya coba perkecil saja, minimize supaya terlihat antara yang ini, yang goal plot, dan ini yang ini goal plot dengan yang gambarnya dengan kontur temperatur untuk cut plot. Oke, ini hasilnya sudah selesai. Kita bisa lihat di sini ya. Ini sudah konvergen, sudah lumayan konstan. Nah, kemudian kalau sudah, kita close saja. Nah, kita akan coba melihat kondisi yang lain, yaitu di bagian hasil ya. Nah, ini untuk hasil di bagian goal plot. Kita klik kanan, kemudian kita insert. Nah, kita coba klik all, kita show. Nah, ini adalah hasilnya. Ya, dimana untuk efektivitas HE ya nilainya, nah ini rata-rata 33,18%. Kemudian untuk TCO 46 derajat Celcius, artinya suhu keluar dari etanol itu rata-rata 46 derajat Celcius. Kemudian suhu keluar dari water itu 77,4 derajat Celcius secara rata-rata. Oke, nilai ini, nah ini nilainya sudah ini sudah konvergen ya. Jadi progresnya sudah 100%, artinya memang sudah tercapai. Nah kemudian kita bisa close saja. Nah kemudian kita oke. Nah di sini kita bisa show untuk goal plot 1, kita show, klik kanan, kemudian kita pilih show. Nah sehingga ini kita bisa melihat konvergensi dari masing-masing parameter. Nah ini untuk bagian HE-nya, efektivitas HE konvergen. Nah di sini sudah konvergen, artinya sudah kondisinya sudah konstan, jadi angka 33,9% untuk efektivitasnya. Kemudian ada juga parameter yang lain, misalkan THO, kita checklist, dan nah ini ya, ini sudah konvergen juga, sudah konstan, artinya tidak berfluktuasi. Perhitungan sudah selesai, sudah konstan. Kemudian TCO juga sama. Nah ini sudah konstan begitu. Ini untuk iterasinya ya, ini bawahnya X nya adalah iterasi ya, bukan waktu, bukan apa namanya, bukan keadaan waktunya begitu, tapi jumlah iterasi. Oke, kemudian kita coba hide saja dulu untuk goal plot. Kita masuk ke bagian cut plot. Nah kita klik kanan cut plot, kemudian kita pilih insert. Jadi kita ingin melihat kontur yang kita potong, kontur pada bidang yang kita potong, baik itu kontur temperatur, kecepatan, dan lain sebagainya. Nah ini yang akan kita potong adalah kontur untuk front plane, jadi potongan seperti ini. Kemudian ini sudah front plane, kemudian kita bisa pilih kontur. Kita coba lihat menggunakan ini detail preview. Nah ini adalah konturnya. Kemudian nah ini level fluidanya bisa kita naikkan sebetulnya ya, supaya lebih halus. Nah misalkan sampai dengan 255,
sampai maksimal. Nah, ini yang kita lihat adalah temperatur fluidanya. Kemudian kita klik OK. Nah, ataupun kalau ingin melihat temperatur yang lain, yang umum, nah ini semua yang kita lihat. Ya, nah ini bisa kita atur saja yang temperatur yang umum ya, supaya memang bisa terlihat temperatur pada bagian solidnya, ya, temperatur pada bagian ini, bagian dinding dari inner pipe. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Ya, atau saya coba lihat streamline. Nah, ini kita abaikan saja dulu. Kita menggunakan kontrol saja, kemudian klik OK. Nah, kemudian bisa kita reset ya untuk bagian barat chartnya ini. Ini kita reset ke keadaan ini untuk plot minimum, karena minimumnya bukan 20 tapi 25, karena kita isikan TC. Temperatur etanol masuknya adalah 25 derajat, sehingga di sini akan terisikan 25. Kemudian yang maksimalnya 90. Nah, kita klik yang ini untuk plot maksimum, untuk plot minimum. Ini maksimalnya 255. Kemudian kalau sudah, kita klik OK. Nah, sehingga ini akan menyesuaikan temperatur paling minimal pada plot yang ini adalah 25, maksimal 90. Oke, semakin panjang ini pipa ya, maka ya semakin luas juga perpindahan panasnya ya, semakin semakin banyak juga panas yang dipindahkan. Nah, artinya TCO dan THO itu nanti akan lebih dominan ya, lebih naik lagi ya, lebih jauh deltanya ya, antara yang delta T hot kemudian delta T cold begitu kalau semakin panjang pipa. Oke, kemudian sekarang kita masuk ke bagian yang lain ya, yang akan kita lihat. Nah, kita akan coba lihat bagian yang flow trajectories misalkan. Nah, kita coba hide dulu yang hardport 1, kita klik kanan, kemudian kita pilih hide. Nah, kemudian kita akan coba tampilkan gambar ya, displaynya ke keadaan yang semula, nah seperti ini. Nah, kemudian kita akan coba pilih yang flow trajectories, kita akan coba animasikan, kita pilih insert. Kemudian kita coba tipenya bukan line width allow, tapi kita menggunakan spare ya, untuk bola-bola kecil begitu. Nah, kemudian kita pilih bagian inlet yang ini dari inner pipe sampai dengan outernya, kemudian begitu pun yang anulus, inlet dan outlet. Nah, sehingga ada 4 yang dipilih. Nah, kalau sudah, nah kemudian ini untuk konturnya menggunakan temperatur warnanya. Nah, kemudian saya coba klik ini mata ya, untuk melihat kondisi sementara begitu. Kemudian saya displaynya saya wireframe saya ubah. Saya coba klik spasi supaya lebih terlihat. Nah, ini ya. Oke, kemudian saya akan coba besarkan sedikit ini menjadi angka 5. Nah, seperti itu. Oke, kita coba okekan dulu. Kemudian coba kita play. Oke, ini hasilnya. Nah, sehingga di sini ada pusaran ya. Artinya memang tidak langsung ke bawah begitu, tapi ada suatu aliran yang swirl atau pusaran yang ada di sini. Oke, kemudian supaya lebih jelas displaynya kita akan coba atur supaya tidak menggunakan mode lightning. Nah, sehingga sekarang sudah lebih sesuai ya dengan warna yang ada di sini. Oke, kemudian kalau seandainya kita ingin menyimpan animasi, nah maka kita bisa masuk ke bagian sini, flow trajectories, kita klik kanan, kemudian pilih animation. Nah, di sini kita bisa atur posisi capture dari simulasinya, dari animasinya. Jadi ini yang warna merah, kita bisa kita atur ya, sesuaikan sesuai dengan yang memang kita inginkan. Kemudian untuk tampilan ininya ya, misalkan keadaan full seperti ini, saya coba klik spasi tampilan ujung sini. Ya, artinya bisa disesuaikan ya. Nah, misalkan ini tampilan yang full,
atau misalkan tampilan yang memang kita ingin melihat bagian yang ada pusarannya, yang ini. Nah, maka kita bisa fokus untuk bagian yang ada pusarannya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kemudian kita pilih Save As. Nah, Save As type-nya kita memilih bagian formatnya adalah GIF supaya memang bisa dianimasikan di Microsoft Word begitu. Jadi kita kopikan file GIF ini ke Microsoft Word, ya maka nanti akan ada animasinya, bukan gambar yang statis doang gitu, tapi dinamis. Nah, kemudian kita kasih nama saja ini animasi, misalkan animasi yang bagian outlet anulus ya, karena ada pusarannya. Kemudian oke. Nah kemudian kita akan coba rekam, kita record. Jangan lupa kalau sudah kita beri nama, kemudian tempat penyimpanannya sudah kita sesuaikan. Kemudian selanjutnya kita pilih recording di sini. Kita record, save to disk. Nah, sehingga ini animasi ini akan tersimpan pada folder yang telah kita tentukan tadi. Nah, sampai dengan 10 detik ya. Sebetulnya bisa kita atur bagian sini. Ini bisa kita pendekkan untuk bagian panjang dari durasi animasinya, ataupun bisa kita yang intinya bisa dipendekkan atau dipanjangkan. Nah, kita bisa lihat hasil simulasinya di sini. Nah, ini adalah project tadi. Nah, ini adalah untuk folder penyimpanan dari assembly, kemudian masing-masing part, dan juga hasil simulasi. Nah, di sini kalau kita lihat folder 1 itu menunjukkan hasil simulasi. Nah, jadi jangan dihapus. Kalau ada folder 1, folder 2, 3, 4, 5, nah itu artinya hasil simulasi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah hasil simulasi yang pertama. Nah, kita klik 2 kali, kemudian di sini ada animasi outlet dari Anulus. Nah, maka kalau kita klik 2 kali, di sini ada hasil simulasinya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ke yang tadi. Kita oke saja, ini sudah kita simpan. Oke, nah ini kita sudah membuat hasil animasi ya. Kita telah membuat animasinya, kemudian tadi kita telah membuat bagian cut load. Jadi kita bisa melihat distribusi temperatur di sepanjang pipa ini, di sepanjang pipa anulus, kemudian di sepanjang pipa inner pipe. Nah, kemudian kita telah membuat juga perhitungan efektivitas, di mana efektivitas kita bisa lihat di sini. Kita bisa edit definition, kita show. Nah, efektivitas HE ternyata hasilnya adalah 33,2 begitu. Nah, itu untuk efektivitas. Nah, sehingga kita telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang pada bagian studi kasus yang ini. Untuk aliran searah atau co-current flow. Nah, sekarang kita akan coba buat yang sebaliknya, yang counter flow ya. Nah, ini yang bagian kedua, kita ingin mengubah simulasi tersebut dari yang asalnya searah co-current flow menjadi counter flow. Nah, kemudian kita akan coba bandingkan bagaimana pengaruhnya terhadap efektivitas, apakah makin baik atau tidak begitu. Nah, kita masuk ke bagian SolidWorks flow simulation yang tadi. Kita klik yang ini. Oke, ini yang pertama adalah simulasi HE yang co-current flow. Saya coba kasih nama ya. Ini yang co-current. Nah, kemudian kita akan coba buat simulasi yang kedua, di mana kita tidak mengulang dari awal, tapi kita akan coba kopikan, kita akan salin hasil simulasi yang sebelumnya atau settingan simulasi sebelumnya. Yang hanya kita edit adalah di bagian boundary condition. Nah, maka kita klik kanan bagian simulasi HE ini, kemudian kita clone, kita buat clone-nya. Nah, ini kita namakan saja yang sekarang adalah counter flow. Nah, kemudian kita oke-kan saja. Nah, sehingga ini sudah ada double ya. Kita klik 2 kali yang akan kita lihat, yang akan kita edit. Nah, kita akan mengedit bagian counter flow. Nah, kemudian kita akan edit di bagian ini ya, bagian inletnya seperti ini sudah sesuai. Nah, yang akan kita edit adalah di bagian etanol. Nah, jadi arahnya akan berbeda. Nah, maka 2 ini kita hapus. Klik kanan, delete, yes to all. Kemudian kita tambahkan sebelum kita tambahkan, kita coba tampilkan displaynya untuk bagian yang solid. Nah, kemudian kita tambahkan boundary condition, kita insert boundary condition, kemudian
kemudian yang bagian bawah, nah ini kita klik ini sebagai sebagai inlet dari etanol. Nah, inlet mass flow, kemudian nilai dari mass flow-nya adalah 0,002, suhunya adalah 25 derajat Celcius. Nah, ini kita ubah menjadi 25 derajat Celcius. Oke, kalau sudah. Kemudian yang bagian atas, nah bagian ini kita setting sebagai outlet dari anulus kondisi lingkungan. Nah, ini yang perusahaan kita coba ubah namanya menjadi inlet cooled ethanol. Kemudian kita tambahkan insert boundary condition. Nah, ini kita hapus ya, clear selection dulu. Kita klik bagian atas ini, lid yang memang bersentuhan dengan fluidanya. Kita pilih tipe, settingnya adalah pressure opening karena kita akan setting bagian yang kita pilih sebagai tekanan lingkungan. Kita pilih environment pressure, kemudian kita klik OK. Nah, sehingga kalau kita lihat, nah ini kalau kita show all, nah maka ini adalah aliran fluida yang hot water dari kiri ke kanan. Kemudian kalau untuk bagian yang anulus itu dari sini, dari kanan ke kiri, jadi control flow. Oke, nah kemudian kita akan coba setting bagian yang lain ya, karena memang kita sudah balik alirannya. Nah, maka di bagian TCO itu kita balik juga, di bagian goals TCO. Nah, yang ini karena ini sekarang menjadi TCI ya, maka kita pindahkan, kita edit yang bagian TCO ini supaya ada di bagian sini. Nah, maka kita klik kanan bagian TCO, kemudian kita edit definition, kita hapus bagian ini, kita klik kanan, clear selection, kemudian kita pilih bagian yang atas ini, bagian lid yang menyentuh ke fluidanya, kemudian kita klik OK. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah, kita klik run, kemudian karena meshnya menggunakan mesh yang tadi yang awal, artinya tidak usah. Kemudian kita pilih new calculation, kita pilih run. Nah, kemudian kita tunggu saja ya hasilnya. Oke, ini sudah selesai. Nah, ini bisa kita lihat, nah, dimana ini sudah konvergen ya untuk bagian efektivitas, dimana efektivitas rata-ratanya sebesar 35,2%. Nah, dimana sebelumnya kalau kita menggunakan mode current flow atau mode satu arah, itu efektivitasnya sebesar 33%-an. Nah, sekarang dengan control flow ternyata efektivitasnya naik menjadi 35,2% dengan H yang sama ya, dengan luas area yang sama, jenis H yang sama, dan cuman beda arah aliran. Nah, sehingga memang terbukti ya secara teori maupun secara simulasi bahwa control flow itu bisa menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan co-current flow. Nah, ini dibuktikan dengan nilai efektivitas yang meningkat. Nah, secara tidak langsung, nah kita bisa melihat di bagian secara langsung bisa kita melihat di bagian misalkan suhu etanol. Nah, suhu etanol sebelumnya untuk yang co-current flow suhunya lebih rendah daripada yang ini. Nah, setelahnya kalau menggunakan control flow maka etanol itu lebih banyak menerima panas sehingga suhunya lebih tinggi daripada pada mode co-current flow untuk outlet dari etanol. Gitu ya. Kemudian sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengoptimasikan, kita ingin menentukan berapa banyak atau berapa nilai mass flow pada etanol supaya suhu dari etanol itu misalkan suhunya 55 derajat Celcius. Nah, maka kita bisa menggunakan pendekatan optimasi yang ada di SolidWorks ya. Jadi soalnya, nah ini ya bisa kita ubah. Oke, nah ini soalnya ya. Jadi kita lakukan optimasi agar temperatur outlet etanol mencapai 55 derajat Celcius dengan toleransinya plus minus 0,5 derajat Celcius pada konfigurasi control flow dengan mengubah laju alir massa pada etanol. Nah, sehingga yang kita inginkan adalah di bagian TCO ini hasilnya harus 55 derajat. Nah, dengan cara mengubah variabel mass flow dari etanol sendiri begitu. Nah, kemudian ini kita akan coba close ya, dan efektivitas ya. Nah, kenapa kita akan ubah?
di bagian sini persamaan efektivitas. Nah, karena untuk persamaan sebelumnya kita menggunakan mesh flow yang tetap, mesh flow yang konstan. Nah, sedangkan yang akan kita optimasikan itu mesh flow-nya akan diubah bervariasi atau sebagai variabel supaya bisa TCO-nya itu mencapai 55 derajat Celcius. Oke, kita klik kanan saja di bagian persamaan efektivitas HE di sini ya, di bagian goals, dan kita pilih edit definition. Nah, di sini yang akan kita ubah adalah di bagian mesh flow yang bervariasi ya, sebagai variabel, yaitu mesh flow untuk etanol sesuai dengan studi kasus yang diberikan. Nah, sehingga di sini kita akan ubah ya, karena etanol bagian bawah, atau semuanya kita jadikan etanol saja ya. Jadi ini bagian atas key aktual untuk yang cooled atau key etanol, kemudian yang bawah adalah key maksimal ya untuk etanol, yaitu untuk untuk delta T-nya maksimal. Oke, yang atas saya akan coba dulu ubah yang bagian kiri sini, untuk bagian kiri dari pembagi ya, ini sebagai key aktual. Nah, ini mesh flow-nya 0,002 yang fix, kita akan coba ubah. Dan juga CP-nya ya, CP-nya kita menggunakan etanol. Jadi key aktualnya adalah key aktual yang diserap oleh etanol. Oke, M dot-nya menggunakan M dot yang cooled etanol, kita klik yang ini sehingga akan muncul boundary condition untuk inlet cooled etanol. Nah, kita pilih yang mesh flow rate, kemudian tambahkan. Nah, kita kalikan dengan CP etanol sebesar 2440 dikalikan dengan delta T. Nah, delta T nya kita ubah karena ini delta T sebelumnya untuk delta T yang bagian hot. Nah, ini kita ubah menjadi delta T yang bagian cooled, yaitu TCO. Nah, ini dikurangi dengan suhu awal yaitu 25. Itu untuk delta T untuk etanol. Nah, kemudian masuk ke bagian sebelah kanan di sini. Nah, ini 0,002 kita ubah menjadi M dot etanol di sini di inlet. Nah, ini ya, kita tambahkan. Nah, kemudian ini sudah selesai seperti ini. Oke, kalau sudah kita klik OK saja. Nah, kemudian masuk ke bagian optimasi. Nah, jadi kita akan coba menggunakan fitur new parametric study. Nah, caranya kita klik kanan bagian simulasi HE control flow, kemudian kita pilih ini new parametric study. Nah, kemudian di sini kita pilih bukan what if analysis, tapi kita pilih yang goal optimization karena kita ingin menentukan nilai tertentu ya, nilai tertentu yang kita inginkan dengan mengubah variabel-variabel yang lain. Oke, kita namakan saja ini goal optimization untuk etanol ya, 55 derajat Celcius. Variabel yang akan kita ubah adalah variabel. Nah, ini input variabel. Jadi variabel yang akan diubah oleh SolidWorks itu adalah variabel mesh flow. Nah, di mana mesh flow yang kita ubah adalah mesh flow untuk etanol. Nah, maka kita pilih di bagian sini add simulation parameter. Nah, kemudian kita pilih di bagian boundary condition. Kemudian pilih yang inlet cooled etanol, kita drop down. Kemudian kita pilih mesh flow rate. Nah, ini yang akan kita ubah. Kita checklist. Nah, kemudian kita akan coba atur bagian variabelnya, yaitu mesh flow yang ini. Nah, dimana kita akan coba variasikan untuk range dari mesh flow etanol dari sekian sampai dengan sekian. Nah, berdasarkan hasil simulasi tadi, nah kita bisa melihat bahwa kalau seandainya mesh flow-nya itu 0,02 kg per sekon, nah maka TCO-nya akan sampai dengan suhu 46 derajat Celcius. Nah, sedangkan yang kita inginkan adalah sampai dengan 55 derajat Celcius. Nah, maka logikanya adalah semakin lama flow itu, semakin lama etanol ada di dalam heat exchanger ya, maka semakin banyak juga akumulasi panas dari hot water ke etanol. Nah, sehingga kita akan coba membuat supaya etanol yang ada di analus ini lebih lambat begitu, sehingga lebih lama terjadinya perpindahan panas. Nah, sehingga dimungkinkan di bagian ujung di sini suhunya akan lebih tinggi begitu ya, di bagian outletnya. Nah, maka kita akan turunkan untuk range mesh flow-nya dari ini ya 0,002, asumsikan kita turunkan sampai dengan 0,0001. Oke, kita klik 2 kali. Nah, kemudian ini bagian minimumnya kita ubah menjadi 0,001
01. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti itu. Begitupun kalau seandainya kalian ternyata menemukan data sebelumnya atau hasil simulasi sebelumnya suhunya itu 60 derajat, suhu etanol keluarnya adalah 60 derajat. Nah, maka kita coba atur kalau seperti itu supaya suhunya 55, ya maka kita percepat untuk aliran etanolnya sehingga suhu yang nanti melewati anulus itu lebih cepat. Ketika flow etanol melewati anulus itu lebih cepat, ya maka akumulasi panasnya akan semakin singkat begitu ya, suhunya akan turun. Bisa jadi dari 60 berkurang menjadi 55 derajat Celcius begitu. Nah, tapi karena memang kasusnya adalah keadaan hasil simulasi ini suhunya sampai dengan 46 derajat untuk TCO, nah maka kita turunkan untuk mass flow-nya supaya terjadinya akumulasi panas di sini, supaya lebih lambat etanol melewati double pipe heat exchanger sehingga akumulasi panasnya bisa lebih tinggi begitu ya, dan suhunya pun bisa lebih tinggi. Nah, sehingga yang akan dihitung adalah dari ini 0,0001 sampai dengan 0,0002 untuk iterasi yang akan dilakukan oleh SolidWorks. Nah, kemudian kita lanjutkan ke bagian tab berikutnya, yaitu tab kriteria. Nah, di mana ini adalah kriteria atau optimasi yang kita inginkan. Kita ingin menargetkan suhu TCO sampai dengan suhunya mencapai 55 derajat Celcius. Nah, maka karena yang akan kita targetkan adalah bagian goals, ya maka kita pilih di bagian sini add goal. Nah, kita pilih TCO, kemudian OK. Nah, di sini target value-nya, ya kita sebagai set dulu. Kita klik 2 kali, target value-nya adalah 55 derajat Celcius. Nah, kemudian ini adalah deviasinya. Jadi toleransi untuk target value. Jadi karena soalnya adalah 55 derajat Celcius plus minus 0,5, nah maka kita isikan toleransinya sampai dengan 0,5 begitu. Sehingga ketika hasil simulasi ini atau hasil perhitungan SolidWorks itu mencapai misalkan 45,6, nah itu berarti ya sudah convergen, sudah bagus, sudah sesuai dengan targetnya begitu, karena toleransinya cukup ya, ini cukup baik ya, 0, plus minus 0,5 derajat Celcius. Nah, kemudian kita klik OK saja. Nah, kemudian kalau sudah, kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu tab output parameter, di mana kita ingin melihat parameter apa saja yang akan kita analisis, yang akan kita perhatikan. Nah, kita tambahkan saja di sini add goal, kita pilih all ya, semua parameter dari goal kita munculkan, termasuk efektivitas HE. Nah, kemudian kalau sudah, kita masuk ke bagian skenario. Nah, kemudian kita pilih run, kita klik run. Nah, sehingga nanti akan running sampai menemukan nilai optimal, yaitu nilai target value-nya sudah tercapai, yaitu 55 derajat plus minus 0,5 derajat Celcius. Oke, ini hasil perhitungan sudah selesai. Jadi kalau kita lihat di sini ada dari design point 1 sampai dengan design point 6. Nah, di mana design point 6 ini adalah design point terakhir ya. Jadi ini adalah nilai akhir di bagian design point 6. Nah, kalau kita lihat design point 1 itu untuk mass flow yang maksimal 0,002. Nah, sehingga TCO-nya kalau kita lihat, TCO-nya sesuai dengan yang tadi ya, 46 derajat Celcius. Nah, kemudian untuk desain point kedua, nah kalau kita lihat di sini menggunakan nilai mass flow rate yang paling kecil, nilai yang minimal. Nah, sehingga nilai dari TCO ini mendekati dengan nilai T hot in atau T maksimalnya, yaitu 90 derajat Celcius. Nah, sedangkan di sini TCO-nya sekarang menjadi 88,4 derajat Celcius kalau menggunakan mass flow rate yang minimal yang telah kita set sebelumnya. Nah, kalau kita lihat, nah karena memang mendekati nilai 90, ya maka efektivitasnya juga sama, akan mendekati 100%. Nah, sehingga efektivitas HE-nya 97,5% begitu. Nah, apalagi kalau memang sampai dengan TCO-nya 90, nah efektivitasnya sudah pasti 100%. Nah, namun hal itu sangat sulit untuk dilakukan, dicapai ya. Oke, nah kemudian ada design point 3, 4, 5, 6. Nah, di mana nilai akhirnya yang kita targetkan adalah ini 45. Sebentar, TCO ya, kita lihat 54,6. Nah, ini suhunya 54,6 derajat Celcius. Nah, ini artinya suhu ini memang berada pada target yang kita tentukan, yaitu 55 plus minus 0,5 derajat Celcius. Nah, karena memang sudah mencapai target, ya maka perhitungan dihentikan gitu ya sampai dengan design point ke 6. Nah, di mana ternyata efektivitas HE-nya menjadi 45,5%, seperti itu. Oke, nah kemudian kalau seandainya kita ingin melihat bagian result untuk design point 6,
itu bisa kita klik saja, klik kanan desain point ke-6, kemudian kita create project ya, sehingga di sini akan muncul desain point 6 begitu. Nah kalau sudah, nah maka ini akan muncul desain point ke-6. Nah, karena memang sudah saya klik sebelumnya ya, maka ada 2 ya. Oke, kemudian di bagian sini, bagian goals itu tercantum tabel-tabel untuk semua goals yang telah kita klik sebelumnya untuk all goals. Nah, dimana yang kita lihat untuk lebih pastinya di bagian goals ya, tidak di bagian skenario karena nilainya agak berbeda. Contohnya untuk efektivitas HE di sini 97,5%. Nah, sedangkan di goals itu 98,2, dan inilah yang memang kita hitung, yang memang yang menjadi acuan begitu. Nah, kemudian ini kalau sudah dari sini kita okekan saja. Nah, ini silakan bisa disimpan untuk hasilnya. Kemudian saya akan coba lihat untuk desain point ke-6 ya. Nah, ini saya hapus saja, tidak double ya, kita klik 2 kali sehingga desain point 6 aktif. Kemudian di bagian result kita klik kanan saja, kemudian load seperti itu. Nah, kemudian setelah di load kita lihat di bagian yang lain ya. Ini bisa kita lihat di bagian mesh, cut load, kemudian animasinya dan lain sebagainya. Nah, yang kita fokuskan ada di bagian cut load. Nah, kita klik kanan cut load, kemudian kita show. Nah, kemudian saya coba ubah wireframe ya, tampilannya menjadi wireframe. Kemudian displaynya tanpa pencahayaan. Kita lihat di bagian display. Nah, ini kita nonaktifkan lightingnya sehingga lebih jelas ya untuk tampilan distribusi temperaturnya. Ini adalah simulasi pertama. Kalau kita klik 2 kali, nah ini tidak not loaded. Nah, caranya kita klik kanan kemudian load. Nah, sehingga di sini nanti akan memunculkan hasil simulasi yang telah kita simpan sebelumnya. Ini di bagian result untuk simulasi 1. Nah, kemudian ini kita bisa cek ya, misalkan upload, klik kanan, kita show. Ini kita coba section view dulu, kemudian oke. Nah, ini artinya ada ya. Nah, kemudian kalau seandainya kita switch ke yang simulasi HE counterflow, ya caranya sama, kita klik 2 kali sehingga warnanya akan berubah. Yang ini warna yang aktif. Kemudian di bagian result, nah ini karena sudah di loaded ya, artinya sudah meload. Nah, begitupun kalau seandainya kita ingin kita ingin menutup SolidWorks, kemudian kalian misalkan restart, kemudian kalian buka lagi begitu. Nah, di sini ada bagian folder 1, folder 2 artinya simulasi. Ini hasil simulasi untuk yang simulasi current flow. Kemudian ini adalah hasil simulasi untuk yang counter flow begitu. Nah, kita bisa klik 2 kali saja di bagian assembly dulu, assembly double pipe heat exchanger ya, yang kita buat. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini bisa kita panggil ya. Misalkan ini yang result 2 karena tidak ada yang counter flow, kita bisa klik kanan kemudian load. Nah, sehingga akan otomatis meload untuk bagian simulasi yang kedua. Begitupun kalau seandainya kita loading yang ini simulasi yang pertama, kita klik 2 kali kemudian kita klik kanan load. Nah, bagaimana caranya kalau misalkan seandainya pada saat kita load ternyata ada notifikasi tidak ada filenya begitu atau tidak terbaca? Nah, maka kita bisa load dengan cara manual. Saya contohkan, ini misalkan saya unload dulu. Nah, misalkan keadaannya seperti ini, artinya setelah klik kanan kemudian load tidak bisa ya. Nah, maka kalau tidak bisa, kita bisa cara manual, kita klik saja ini load from file, kemudian kita pilih bagian ini FLD ya. Nah, coba kita lihat dulu foldernya, ini folder yang mana. Oke, project HE 2026. Nah, kita pilih folder yang 1 ya, karena simulasi 1. Kita klik 2 kali folder 1, kemudian kita pilih format file yang ujungnya ini .fld. Nah, kita klik kemudian open. Nah, seperti itu kalau seandainya kita ingin loading secara manual.